Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi kapital, struktur, and leverage. Nah, ini mana anggota kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Dewi Mariani dengan NIM 2024-1021, dengan teman saya, Dina Kandamelia dengan NIM 2024-1022, dan terakhir teman saya, yaitu Fiba Ulia Putri dengan NIM 2024-1030. Ini kami akan membahas tentang box market or target wax. Nah, di mana perusahaan itu perlu menentukan komposisi struktur modalnya, yaitu perbandingan antara utang dan modal sendiri. Modal itu biasanya dari utang, di mana utang itu adalah pinjaman uang ke bank atau obligasi, dan modal sendiri yang di mana uang dari pemilik sendiri atau investor saham. Nah, komposisi tersebut itu dihitung pakai 3 cara. Yang pertama adalah book weights, yaitu perhitungan berdasarkan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah market weights, yaitu perhitungan berdasarkan nilai pasar yang mencerminkan kondisi perusahaan pasar saat ini. Terus yang ketiga adalah target weights, yang dimana yaitu komposisi utang dan modal sendiri yang ingin dicapai oleh perusahaan jangka panjang. Nah, di sini ada tabel 14 titik 1 yang dimana menunjukkan cara mengukur struktur modal caterpillar menggunakan book value, market value, dan target value. Nah, yang pertama dihitung total debt sebesar 49,5 miliar dolar dan total equity sebesar 13,1 miliar dolar sehingga diperoleh struktur modal book value sebesar 79%. Debt dan equity-nya sebesar 21%. Dan yang kedua, menggunakan market value. Nah, nilai ekuitas itu meningkat menjadi 53,3 miliar dolar karena menggunakan harga saham pasar. Hasilnya struktur modal berubah menjadi 48 debt dan 52 equity. Dan yang ketiga, itu perusahaan menetapkan target struktur modal sebesar 50% dan 50% equity. Nah, perubahan struktur modal tersebut kemudian digunakan untuk menghitung WACC dan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, di sini ada measuring the capital structure, yang dimana struktur modal ada perbandingan antara utang dan modal sendiri yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, struktur modal tadi bisa diukur dengan beberapa cara yang sebelumnya, yaitu dengan book value, market value, dan target value. Nah, beberapa para ahli keuangan lebih menyukai market value. Kenapa? Karena dianggap lebih mencerminkan kondisi perusahaan pasar saat ini. Namun, ada masih banyak analisis sering memakai book value. Bahkan lembaga pemeriksaan obligasi juga masih memperhatikan book value. Jadi keduanya ini masih sering digunakan. Nah, book value dan market value ini bisa berbeda. Seperti contoh tabel sebelumnya, yaitu di mana book equity itu sebesar 13,1 miliar dolar dan market equity-nya sebesar 53,3 miliar dolar. Kenapa? Karena harga saham di pasar jauh lebih tinggi dibanding nilai yang tercatat di laporan keuangan. Maka hasil struktur modalnya juga berbeda. Nah, perbedaan struktur modal ini sangat mempengaruhi WACC. Karena WACC dihitung dari persentase utang dan ekuitas, maka ketika struktur modal berubah, nilai WACC-nya juga ikut berubah. Selanjutnya kita akan membahas tentang capital struktur change over time. Nah, di mana struktur modal perusahaan ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan tersebut dapat terjadi karena tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun karena perubahan karena kondisi pasar. Nah, kita disebut dengan deliberate action, yang dimana perusahaan ini dengan sengaja mengubah struktur modal agar sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, jika struktur modal saat ini belum sesuai target, perusahaan dapat mengambil keputusan berdana tertentu untuk mengembalikan ke tingkat yang diinginkan. Nah, yang kedua, itu disebut dengan market action, yang dimana struktur modal bisa berubah bukan karena keputusan perusahaan, tapi karena kondisi pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang capital structure change over time, yang dimana struktur modal perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan tersebut itu dapat terjadi karena tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun karena perubahan kondisi pasar. Nah, di sini ada deliberate action, yang dimana perusahaan ini sengaja mengubah struktur modalnya agar sesuai dengan target yang diinginkan. Jika struktur modal saat ini belum sesuai target, perusahaan dapat mengambil keputusan pendanaan tertentu untuk mengembalikannya ke tingkat yang diinginkan. Dan yang kedua itu market action, yang dimana struktur modal bisa berubah karena keputusan perusahaan, tetapi karena kondisi pasar. Nah, perubahan ini seperti harga saham naik atau turun, sehingga nilai ekuitasnya itu berubah. Akibatnya struktur modal perusahaan juga berubah meskipun perusahaan tidak mengambil keputusan pendanaan baru. Ya, kita akan membahas tentang business and financial risk, yang dimana business risk adalah risiko yang berasal dari aset dan kegiatan operasional perusahaan jika perusahaan tersebut tidak menggunakan utang sama sekali. Sedangkan financial risk adalah risiko tambahan yang ditanggung pemegang saham akibat penggunaan utang. Nah, bisnis tersendiri itu adalah perusahaan yang tidak mempunyai utang sama sekali, tetapi tetap aja sebuah perusahaan itu bisa mengalami penjualan turun, biaya produksi naik, saing bertambah, bahkan produk tidak laku. Nah, bisnis risk ini biasanya diukur menggunakan ROIC, karena semakin tidak stabil ROIC dari tahun ke tahun, maka bisnis risknya itu semakin tinggi.
RYC ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari seluruh modal yang diinvestasikan. Nah, di sini sudah dijelaskan juga rumusnya, yaitu RYC sama dengan EBIT 1 dikurang T atau total invest kapital. Nah, yang dimana EBIT ini adalah laba sebelum bunga dan pajak, T adalah tarif pajak perusahaan, total invest kapital adalah total modal yang digunakan perusahaan baik dari utang maupun modal sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor that affects business risk, yang dimana jika ada competition, semakin banyak pesaing, semakin besar risiko. Yang kedua ada demand variability, yang dimana kalau permintaan pelanggan ini sering berubah-ubah, risikonya maka makin tinggi. Nah, seperti kayak tren-tren TikTok itu permintaannya kan tidak stabil, maka bisnisnya ini semakin tinggi, risikonya semakin tinggi. Nah, yang ketiga ada sales price variability, di mana perusahaan itu menjual produk dengan harga yang sering berfluktuasi, memiliki bisnis yang lebih tinggi, seperti naik turun dan keuntungannya itu tidak pasti. Dan yang keempat ada input cost variability, yang dimana biaya produksi ini sering berubah-ubah, maka risikonya akan naik. Terus ada produk obsolescence, yang dimana produk cepat usang atau gampang tergantikan dengan teknologi baru. Dan yang keenam ada regulatory risk atau legal exposure, di mana perubahan aturan pemerintah atau tuntutan hukum seperti pajak, aturan lingkungan, gugatan hukum. Nah, ini tuh dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan sehingga meningkatkan risiko bisnis risk. Dan ada foreign risk exposure, di mana perusahaan ini memperoleh pendapatan dari luar negeri, yaitu menghadapi risiko tambahan berupa fluktuasi nilai tukar atau risiko politik. Dan yang terakhir ada operating leverage, yang dimana ini biaya tetap. Nah, perusahaan itu memiliki biaya tetap yang besar seperti sewa gedung, mesin, gaji tetap. Walaupun penjualan turun, biaya tetap itu harus dibayar. Nah, maka semakin besar biaya tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi bisnis risk karena perusahaan tetap harus menanggung biaya tersebut meskipun penjualannya menurun. Oke, next selanjutnya adalah operating leverage, yang dimana operating leverage adalah kondisi ketika perusahaan memiliki biaya tetap atau fixed cost yang tinggi dalam operasionalnya. Nah, semakin tinggi fixed cost, maka keuntungan bisa sangat besar saat penjualan naik, tetapi juga kerugian juga bisa sangat besar saat penjualan turun. Yang dimana kalau misalkan operating leverage-nya tinggi, resiko bisnis juga lebih tinggi. Adapun hubungan fixed cost dan juga resiko bisnis ini contoh ya, semisal kayak mesin otomatis mahal, investasi aset besar, biaya riset dan pengembangan tinggi, pegawai anggaran dengan gaji tetap, yang dimana itu semua memiliki fixed cost yang tinggi gitu. Dimana kalau misalkan fixed cost-nya tinggi, otomatis dia memiliki operating leverage yang tinggi dan akhirnya memiliki business risk yang lebih besar. Terus ada pula rumus break even point, yaitu titik impas, yang dimana EBIT di sini tuh ada harga jual per unit, jumlah unit terjual, biaya variabel, yang dimana EBIT itu digunakan untuk mengukur pengaruh penjualan terhadap laba operasi. Jadi EBIT itu digunakan kalau misalkan kita mau mengukur si operating leverage ini pengaruhnya terhadap si laba operasi ini sendiri. Terus ada juga rumus KBA, itu digunakan karena titik impas menunjukkan posisi perusahaan terhadap biaya tetap yang merupakan sumber utama operating leverage. Nah, semakin dekat penjualan ke KBS, semakin besar efek operating leverage terhadap laba, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah ada contoh plan A dan juga plan B, yang dimana kalau di plan A, dia ini fixed cost-nya rendah, cuma 25.000 doang, yang dimana variable cost-nya itu tinggi, break even-nya jadi 50.000 unit, tapi resikonya kecil. Terus ada yang plan B, yaitu fixed cost-nya tinggi, $70.000, variable cost-nya lebih rendah, break even-nya 70.000 juga, yang dimana potensi keuntungan besar tapi resikonya lebih tinggi. Nah, operating leverage ini menunjukkan penggunaan biaya tetap dalam operasional perusahaan, yang dimana semakin tinggi operating leverage, semakin besar peluang keuntungan saat penjualan naik, tetapi resiko kerugian juga semakin besar saat penjualan turun. Karena itu, operating leverage mempengaruhi resiko bisnis, keputusan investasi, dan kapital struktur perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ilustrasi operating leverage ini sendiri. Nih di sini teman-teman bisa lihat ada plan A sama plan B, dari gambarnya juga beda ya. Di sini tuh jauh lebih besar-besar. Kenapa? Karena resikonya jauh lebih tinggi gitu. Nah, plan B menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar ketika penjualan tinggi dan stabil, tetapi juga disertai resiko yang lebih tinggi ketika penjualan menurun. Sebaliknya, plan A memberikan tingkat resiko yang lebih rendah karena biaya tetapnya lebih kecil sehingga lebih sesuai digunakan pada kondisi penjualan yang belum pasti. Ada pula financial risk, yaitu resiko tambahan yang digunakan pemegang saham akibat perusahaan menggunakan utang atau debt dalam pendanaannya. Jadi ada yang namanya utang atau debt, ini mana kalau misalkan perusahaan pakai debt ini, perusahaan itu harus membayar bunga tetap satu. Terus saat kondisi buruk, kerugian pemegang saham bisa lebih besar. Kenapa ya? Karena dia harus bayar utang gitu. Tapi saat kondisi baik, keuntungan pemegang saham juga bisa meningkat. Karena apa? Karena kita terbantu dengan si debt ini sendiri. Terus ada pula di sini ilustrasi dari interest rate for big debt with different debt atau capital ratio. Jadi kalau debt-nya masih kecil, contoh debt-nya atau kapitalnya 10% dan interest rate-nya cuma 4%, artinya perusahaan masih dianggap aman oleh pemberi pinjaman. Tapi kalau saat debt-nya makin besar, seperti ini contoh debt kapital yang 50%, interest rate-nya naik nih jadi 7,2. Ini mana perusahaan itu dianggap lebih beresiko dan juga lender minta bunga lebih tinggi. Nah, interest rate ini sendiri adalah persentase biaya yang harus dibayar karena meminjam uang gitu. Jadi kalau misalkan persentasenya kita di interest rate ini tinggi, otomatis biaya yang harus kita bayar untuk minjam uangnya juga tinggi kayak gitu.
Nah, di sini ada financial leverage, yaitu penggunaan utang dalam struktur modal yang disebut dengan financial leverage. Di mana kalau misalkan di dalam financial leverage ini dia tuh satu meningkatkan expected return atau ROE dan EPS, tetapi juga meningkatkan risiko bagi stockholders. Penggunaan debt dalam perusahaan dapat meningkatkan keuntungan per saham EPS hingga titik tertentu karena laba dibagi ke jumlah saham yang lebih sedikit. Namun semakin tinggi debt yang digunakan, maka risiko perusahaan juga semakin besar karena perusahaan yang harus tetap membayar bunga utang meskipun kondisi bisnis sedang buruk. Jadi kalau misalkan mau kondisi bisnis kita stabil atau buruk, si perusahaannya tetap harus membayar bunga utang itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah debt yang optimal agar dapat memperoleh keuntungan tinggi tanpa meningkatkan resiko secara berlebihan. Jadi gimana caranya perusahaan ini supaya kita bisa ngutang, tapi ngutang dan memperoleh keuntungan, tapi juga resiko yang kita terima dalam bisnis itu berkurang gitu, atau nggak berlebihan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya optimal capital structure, yaitu kombinasi utang dan equity atau modal sendiri yang dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Meskipun penggunaan debt dapat meningkatkan EPS, hal tersebut belum tentu menjadi struktur modal terbaik karena debt juga meningkatkan resiko perusahaan. Ada pula rumus di dalam optimal capital structure ini adalah WACC dan capital structure, yang dimana WACC ini digunakan untuk menentukan struktur modal yang optimal. Modal optimal seperti apa sih yang bagus untuk perusahaan ini gitu. Nah, ini dia rumusnya. Nah, penentu di dalam sebuah WACC ini sendiri adalah kalau misalkan dia tuh mencapai titik terendah, yang dimana nilai perusahaan akan maksimal. Jadi kalau misalkan WACC-nya dia berada di titik terendah, maka perusahaan itu juga akan maksimal kayak gitu. Ada pula di sini ada optimal capital struktur lanjutan yang tadi, kayak seperti apa sih sebenarnya fungsi dari optimal capital struktur ini sendiri, atau memaksimalkan harga saham dan meminimalkan WACC. Terus ada pula pengaruh utang atau debt terhadap WACC. Yang pertama, kalau misalkan debtnya menurunkan ACC, karena biaya debt lebih murah daripada equity. Tapi jika debt terlalu tinggi, maka risiko perusahaan meningkat, cost of debt naik, cost of equity juga naik, terus WACC-nya juga kembali meningkat. Jadinya akhirnya tidak optimal gitu. Terus ada yang namanya capital structure teori, yang dimana di dalam teori itu dia menggunakan teori atau teori Modigliani-Miller yang menyatakan bahwa capital struktur tidak mempengaruhi nilai perusahaan, namun teori ini dibuat dengan asumsi yang tidak realistis seperti tidak adanya pajak, biaya, kebangkrutan, dan biaya transaksi. Dalam kenyataannya, penggunaan debt tetap mempengaruhi risiko nilai perusahaan sehingga capital struktur menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan di perusahaan. Ada pula di sini kayak teori-teori tambahan gitu dari the effect of taxes, terus pengaruh personal taxes yang dijelaskan di dalam teori ini sendiri. Selanjutnya adalah the Hamada equation. Jadi tadi kan kita udah ngebahas nih di slide sebelumnya mengenai tentang capital struktur teori. Di sini tuh ada Hamada equation, di mana ada Hamada equation yang digunakan untuk mengukur pengaruh penggunaan utang terhadap resiko saham. Jadi seberapa besar sih pengaruh penggunaan utang ini terhadap resiko saham itu sendiri gitu. Nah, yang dimana kalau misalkan semakin tinggi debt, yang pertama resiko perusahaan juga meningkat, betanya juga meningkat, cost of equity-nya juga meningkat. Terus di sini ada rumus dari Hamada equation ini sendiri, terus ada CAPM dan Hamada equation di mana penggunaan utang dalam meningkatkan risiko perusahaan sehingga investor meminta return yang lebih tinggi. Jadi ibaratnya CAPM ini penggunaan utang dapat meningkatkan risiko perusahaan gitu. Nah, di mana semakin tinggi utang maka risiko saham juga semakin meningkat, betanya juga meningkat, cost of equity juga meningkat. Adapun cost of equity itu apa sih? Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko ketika menanamkan modal pada perusahaan. Semakin tinggi risiko perusahaan, terutama akibat penggunaan debt, maka semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor. Jadi di sini ada rumusnya ya, rumus cost of equity itu apa? Ini terus ada rumus CPHM itu sendiri. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, saya Video Putri di 2024-2030. Nah, next kita bakal ngebahas tentang effect of potential bankruptcy. Nah, sebelum kita masuk ke teori ini, kita harus paham dulu kalau setiap perusahaan tuh pasti butuh sumber dana untuk menjalani bisnisnya. Nah, sumber dana ini yang secara umumnya ya, itu ada dua, yaitu dari dana kita sendiri atau dari ekuitas dan hutang. Nah, yang perlu kita pertanyakan nih, apakah perusahaan tuh emang lebih baik pakai hutang yang banyak, kayak sebanyak-banyaknya, atau malah justru harus menghindari hutang? Nah, ternyata jawabannya itu nggak sesimpel itu. Nah, ada banyak teori yang menjelaskan gimana perusahaan tuh nentuin struktur modal yang paling efektif buat mereka, yang paling optimal lah. Nah, dari itu bakal kita bahas di materi ini. Nah, kita mulai dari kira-kira alasannya kenapa nih perusahaan tuh nggak boleh sembarangan menambah hutang. Nah, awalnya ada teori teori. Nah, dia mengatakan kalau misal struktur modal itu nggak terlalu mempengaruhi nilai perusahaan dan seolah perusahaan tuh nggak dianggap bangkrut. Nah, tapi in real life dalam dunia bisnis, perusahaan tuh bisa loh mengalami kesulitan keuangan bahkan sampai bangkrut. Nah, saat itu muncullah yang disebut biaya kebangkrutan atau dengan kata lain bankruptcy cost. Nah, ini bisa kita lihat ada dua jenis biaya kebangkrutan. Yang pertama ada direct cost. Nah, direct cost ini adalah biaya yang benar-benar terlihat saat dikeluarkan perusahaan yang sedang bangkrut. Nah, misalnya ada biaya hukum untuk proses pengadilan, juga ada biaya administrasi, biaya konsultan, terus juga biaya proses likuiditas aset. Nah, yang kedua ada indirect cost. Nah, kalau indirect cost ini lebih istilahnya ya lebih bahaya gitu kan, karena dia tuh bahkan muncul sebelum owner tuh sadar kalau misal perusahaan itu yang bangkrut. Nah, ciri-cirinya nih, contohnya yang pertama pelanggan tuh mulai berhenti membeli, nah otomatis penjualan bakal turun kan. Terus yang kedua supplier minta pembayaran cepat, nah itu bisa mempengaruhi arus kas.
Lalu yang ketiga, bank menolak pinjaman. Jadi perusahaan itu kalau misal mau berkembang, itu juga butuh dana dari luar gitu, misalnya pinjam bank. Kalau misal bank menolak pinjaman, otomatis perusahaan kita bakal sulit berkembang dong, ya kan? Terus yang ketiga ada yang keempat ada karyawan resign. Kalau misal karyawan resign, pasti produktivitas di perusahaan itu bakal menurun. Nah, jadi semakin tinggi hutang, perusahaan itu memang bisa berkembang lebih cepat, tapi resikonya juga ikut naik. Kalau misal hutangnya itu berlebihan, pasti nilai perusahaan itu bakal turun, dan kita kalau misal nggak bisa membayar juga bakal bangkrut, sama aja. Karena itu perusahaan tuh juga harus cari titik aman buat ngegunain utang itu. Oke, next ada materi rate of theory. Nah, ini kalau bisa kita lihat, kalau tadi kita tuh udah tahu nih kalau utang tuh pasti ada risikonya. Sekarang pertanyaannya, kapan utang tuh masih bisa dikatakan menguntungkan buat kita? Nah, di trade of theory ini ngejelasin kalau misal perusahaan tuh harus seimbang gitu antara manfaat utang dan biaya yang muncul dari penggunaan hutangnya. Nah, di grafik ini bisa kita lihat, di awal grafik itu nunjukin nih kalau misal nilai perusahaan naik saat utangnya bertambah. Kenapa? Kok bisa naik? Karena ada tax sale atau penghematan pajak. Nah, bunga hutang itu bisa mengurangi beban pajak. Hasil keuntungan perusahaan itu juga bisa meningkat. Terus setelah titik tertentu, biaya kebangkrutan itu mulai meningkat kan. Nah, di titik inilah tambahan hutang nggak lagi kasih nilai lebih ke perusahaan lagi, malah justru menurunkan nilai perusahaan. Kayak gitu. Sini ada manfaat hutang, bunga bisa mengurangi pajak, laba setelah pajak bisa meningkat, dan nilai perusahaan bisa naik. Nah, ada juga kerugiannya, dia risiko bangkrut naik, investor jadi khawatir, terus juga biaya kebangkrutan yang meningkat. Nah, kenapa di sini dimention investor jadi khawatir? Nah, jadi biasanya investor itu pasti ada mungkin desas-desus soal keuangan perusahaan, atau bahkan mungkin punya info akurat gitu gimana keadaan keuangan perusahaan. Nah, kalau misal investor memutuskan untuk menarik investasinya, nah kemungkinan mereka juga memprediksi kalau misal perusahaan ini nggak mampu untuk sustainable. Makanya dikatakan kalau misal investor jadi khawatir. Nah, jadi tujuannya perusahaan itu bukan cari utang yang paling besar, tapi cari jumlah utang yang paling optimal untuk perusahaannya. Nah, next. Selain soal biaya dan risiko, keputusan pendanaan itu juga bisa jadi sinyal investor. Tadi sempat aku singgung. Jadi ada sinyal ini ada adanya asimetri atau ketidakseimbangan informasi. Nah, dulu diasumsikan di MM9 dan Taylor ini diasumsikan kalau misal semua orang tuh punya informasi yang sama perusahaannya. Manajer tuh jauh lebih tahu kondisi internal dibanding investor. Contohnya menerbitkan saham. Nah, investor tuh jadi mikir gitu, kenapa jadi mikir kalau misal kenapa nih kok tiba-tiba perusahaan menerbitkan saham, apakah perusahaan itu sedang kekurangan dana atau prospeknya itu kurang bagus gitu. Terus yang kedua ada menambah hutang. Nah, bisa dianggap manajemen tuh percaya perusahaan. Terus yang kedua ada menambah hutang. Laba di masa depan. Nah, bisa dianggap manajemen tuh percaya perusahaan ada membayar mampu gitu buat menghasilkan laba di masa depan. Dari ketiga tadi yang aku sebut. Terus juga yang terakhir ada membayar dividen. Kalau misal nah, maka bisa mempengaruhi dari ketiga tadi yang aku sebutin itu bisa kita lihat kalau misal keputusan mereka itu bisa mempengaruhi harga, mempengaruhi keputusan gitu. Ada di itu nih. Next, using debt financing to constrain manager, atau menggunakan pendanaan hutang untuk mengendalikan manager. Nah, utang itu ternyata using bukan debt alat financing dari to dana, constrain manager, juga bisa atau menggunakan pendanaan hutang untuk mengendalikan manajer. Nah, utang itu ternyata bukan cuma alat cari dana, dan manajer itu tapi beda, isinya juga beda. bisa untuk controlling. Pemegang saham pengen nilai perusahaannya naik, tapi manajer kadang tuh lebih fokus pada tujuan investor kepentingan pribadi atau mereka. pemegang saham, dan manajer tuh beda, isi-isinya lah beda. Maka dari itu, Contoh, pemegang saham pengen nilai perusahaannya naik, resiko tapi pemborosan. manajer kadang tuh lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka. Dari free cash flow ini. Nah, kalau misal perusahaan punya pada itu banyak, itu adanya ada resiko dipakai buat pemborosan proyek yang kurang penting. Nah, ada resiko pemborosan dari free cash flow ini. Nah, kalau misal perusahaan punya utang terlalu banyak, itu ada resiko dipakai buat proyek yang kurang penting. Itu juga if you know. Contohnya Ketiga ada pengeluaran yang nggak perlu, kayak yang lagi rame di perusahaan itu menambah utang supaya ya, juga bisa ngedisiplinin si manajernya ini. Karena dengan kayak gitu dia jadi sadar nih kalau misalnya ada kewajiban untuk membeli perusahaan menggunakan utang besar untuk meningkatkan efisiensi, tapi tetap ada risikonya gagal bayar meningkat. Solusinya perusahaan itu menambah utang supaya juga bisa disiplinin si manajernya ini. Ya, utang karena dengan kayak gitu dia jadi sadar nih kalau misalnya ada kewajiban tentunya ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, di sini ada leverage buyout atau LBO, membayar bunga dan cicilan perusahaan itu.
Nah, ini perusahaan dibeli ada menggunakan leverage utang dalam buyout. jumlah besar. Apa itu? Tujuannya untuk mengurangi kas berlebih dan memaksa Nah, ini efisiensi. perusahaan dibeli Dampaknya menggunakan utang pengeluaran dalam tidak jumlah perlu besar. berkurang dan Tujuannya manajer untuk lebih mengurangi fokus kas pada berlebih profit. dan memaksa efisiensi. Nah, Dampaknya contoh pengeluaran tidak perlu berkurang dan dari manajer leverage lebih buyoutnya pada profit. sendiri yaitu membeli perusahaan Nah, menggunakan contoh utang besar untuk ekstrim meningkatkan dari leverage efisiensi, buyout tapi sendiri yaitu tetap ada membeli perusahaan risikonya, menggunakan utang besar untuk gagal meningkatkan bayar efisiensi. meningkat. Tapi Kayak gitu. tetap ada risikonya gagal bayar Terus meningkat. juga ada trade off debt. Dia Terus utang juga sama ada dengan trade off debt. manfaat dan risiko. Dia utang Tentunya sama dengan tetap ada manfaat dan keuntungan risiko. dan Tentunya kerugiannya. tetap ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, next kita bahas packing order kita bahas hipotesis. packing order Kalau misal hipotesis. perusahaan butuh Kalau dana, misal perusahaan itu butuh urutannya dana, gimana? itu urutannya gimana? Nah, setiap perusahaan tuh pasti Setiap punya perusahaan tuh pasti punya referensi urutan yang berbeda saat mencari sumber saat dana. mencari sumber dana. Nah, ini Nah, ada ini yang ada yang pertama menggunakan laba laba ditahan. ditahan. Karena dia yang paling murah gitu, murah dana gitu, internal. dana internal. Terus yang tengah, Terus yang kedua kalau belum cukup, itu pakai kalau belum utang. cukup ya pakai utang. Terus yang terakhir, Ya kan? yang paling terakhir, Terus yang terakhir nih, yang paling menerbitkan terakhir itu menerbitkan Kenapa saham. menerbitkan saham itu kita taruh di Kenapa option yang menerbitkan paling saham terakhir? itu kita Perusahaan taruh taruh di option yang paling Karena akhir. dia tuh biayanya lebih besar Option yang terakhir. dan bisa Karena ngasih dia tuh sinyal biayanya negatif lebih ke besar pasar. dan Kayak bisa yang ngasih aku sinyal mention negatif ke sebelumnya, pasar. kira-kira sama. Kayak yang aku mention sebelumnya, jelasin sebelumnya, kira-kira sama lah seperti itu. Oke, next kita ke Windows of Opportunity. Oke, next. Kondisi ketika perusahaan ke Windows memanfaatkan of harga saham yang tidak sesuai Opportunity. dengan nilai sebenarnya untuk menentukan Kondisi ketika perusahaan memanfaatkan harga saham yang tidak sesuai dengan pendanaan itu nilai dipengaruhi oleh untuk kondisi pasar juga keputusan nih. pendanaan. Nah, kadang keputusan pendanaan itu dipengaruhi oleh kondisi pasar juga nih. Ada over value. Kalau misalnya under value, Nah, di sini kalau misalnya harga terlalu murah, maka keputusan perusahaan yaitu membeli ada kembali over saham. value. Nah, kalau Jadi, misalnya harga saham lebih Sebenarnya mahal dari perusahaan itu nilai mencoba sebenarnya, memanfaatkan momentum pasar. maka keputusan perusahaan tuh menerbitkan saham. Nah, di sini ada di-mention Kalau misalnya under value, kalau misalnya harga terlalu murah, jadi maka mereka perusahaan ini kalau misalnya banyak kembali perusahaan saham. yang memang memanfaatkan Windows Jadi, of Opportunity itu, sebenarnya perusahaan itu perusahaan dapat itu mempengaruhi struktur modal memanfaatkan perusahaan dalam momentum jangka pasar. panjang. Kalau misalnya harga saham lebih mahal dari nilai sebenarnya, penelitian dari Malcolm Baker maka dan keputusan Jeffrey perusahaan tuh menerbitkan saham. Nah, jadi mereka nemuin nih kalau misalnya banyak under perusahaan yang value, emang kalau memanfaatkan misalnya Windows harga of terlalu murah, Opportunity maka itu. keputusan perusahaan Dan yaitu perusahaan membeli itu dapat kembali saham. mempengaruhi struktur modal perusahaan Jadi, dalam jangka panjang. Sebenarnya tentunya. perusahaan itu mencoba Nah, next ada checklist for capital struktur struktur decisional. Ini faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan perusahaan ketika menentukan struktur struktur modalnya, berapa utang dan berapa likuiditas likuiditas yang akan digunakan. Kayaknya ada 12 Kayaknya ada 12 seperti yang bisa teman-teman Pertama lihat. ada Yang sales pertama stability ada atau sales stabilitas stability atau stabilitas perusahaan itu yang penjualannya stabil, Nah, perusahaan itu lebih berani penjualannya stabil, karena itu lebih berani pendapatannya lebih pasti. Kenapa? Sehingga Karena risiko gagal pendapatannya bayar lebih pasti. utang itu lebih kecil. Sehingga risiko gagal bayar Nah, contohnya pendapatannya Nah, itu relatif contohnya, stabil. pendapatannya itu relatif stabil dan dia bisa pakai utang lebih banyak. Nah, yang pertama ada sales stability atau stabilitas Yang pertama penjualan. ada sales stability stabil itu atau tujuannya stabilitas penjualan. Karena Perusahaan yang kalau penjualannya misalnya stabil itu kan pendapatannya pasti lebih pasti gitu. Jadi risiko karena gagal bayar perusahaan yang stabil itu kan pendapatannya pasti lebih pasti. Nah, Jadi risiko kan gagal bayar pendapatannya relatif stabil, itu dia bisa pakai utang yang lebih banyak. Nah, contohnya ada PLN. PLN itu kan pendapatannya relatif stabil dan dia bisa pakai utang yang lebih banyak. Lalu juga ada perusahaan semakin startup. stabil penjualan, juga semakin Dia tuh pendapatannya kan udah stabil, makanya mereka lebih hati untuk pakai utang. Intinya dia semakin stabil jalan, dia semakin siap membuat perusahaan buat pakai utang. Yang ketiga ada operating leverage. Yang kedua ada aset Itu struktur. besar biaya Jadi perusahaan dengan aset yang bisa biaya berjaminan lebih mudah mendapatkan operasional perusahaan itu udah tinggi, Terus perusahaan yang ketiga ada operating saran leverage. sebaiknya Nah, dia menembus dan besar biaya tetap operasional perusahaan. Kalau misal biaya tetap perusahaan pasti resikonya juga tinggi. operasional perusahaan udah tinggi, perusahaan disarankan sebaiknya untuk nggak menambah terlalu banyak utang karena biaya operasional yang tinggi ditambah Ya, mereka utang, sering pasti menggunakan resikonya udah jadi tinggi lagi. Tapi perusahaan yang tinggi waktu Nah, juga maka ada memiliki dua price atau tingkat pendanaan. Nah, dia perusahaan yang tumbuh cepat itu biasanya berbalik dana juga. Nah, akibatnya mereka bisa menggunakan pendanaan eksternal, yaitu utang dan saham. Tapi perusahaan yang tumbuh cepat waktu juga menghadapi ketidakpastian yang sangat lebih gede gitu. Nah, intinya semakin tinggi pertumbuhan, semakin besar juga kebutuhan dana perusahaan. Nah, yang kelima ada profitability. Di sini perusahaan yang sangat menguntungkan sering banget kita nggak membutuhkan banyak utang. biasanya kebutuhan Apa? Karena mereka bisa mendatangkan laba ditahan. Contohnya ada perusahaan besar yang sangat profitable, sering membiayai investasi dan memperoleh sendiri. Jadi bisa disimpulkan kalau misal profitabilitas perusahaan tinggi, kalau misal semakin tinggi tarif pajak maka semakin ada tax pajak. Nah, jadi datang juga dapat mengurangi laba. jadi manajemen mempertimbangkan siapa yang apa? Perusahaan memperoleh saham. kalau misalnya perusahaan mengambilkan saham kepemilikan lama itu bisa Nah, dia dimasukkan utang. Maksudnya kalau misal semakin tinggi tarif pajak maka semakin menarik penggunaan perusahaan itu biasanya lebih ke dan juga ada kontrol.
Jadi manajemen mempertimbangkan siapa yang akan mengendalikan perusahaan. Kalau misalnya juga untuk mengendalikan saham, pertimbangan lama itu bisa berkurang. Tapi kalau misalnya pakai utang, kepemilikan itu berubah. Jadi kalau misalnya dia mau mempertahankan kontrol, perusahaan itu biasanya lebih ke utang dibandingkan saham. Untuk gimana cara kapan Anda manajemen perusahaan itu, jadi keputusan struktur juga mempengaruhi karakter modal. Contohnya, ada manajer yang konservatif, ada juga manajer yang agresif. Kalau misalnya manajer yang agresif, kalau misalnya kemungkinan besar akan berhasil untuk menurunkan rating tag. Jadi sebenarnya kalau misal perusahaan untuk bisa mengurangi penggunaan utang, gimana cara? Jadi pendapat manajer dan usaha ke pemegang itu juga mempengaruhi keputusan struktur. Itu ada market condition atau kondisi pasar. Jadi perusahaan panggil kondisi pasar itu sebelum jadi kalau lembaga pemerintah juga mempengaruhi keputusan perusahaan. Perusahaan kalau misalnya lembaga pemerintah, tapi kalau misalnya perusahaan bagus untuk menurunkan bisa tarik untuk menurunkan perusahaan bisa mengurangi penggunaan utang. Ada jadi pendapat kreditur dari lembaga pemerintah itu juga mempengaruhi keputusan pendanaan. Yang kedua ada market condition atau kondisi pasar. Jadi perusahaan melihat kondisi pasar nih sebelum cari dana. Kalau misalnya suku bunga rendah, perusahaan pasti lebih membuat beberapa utang. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan lagi bagus, perusahaan mungkin bisa tarik untuk mengejar saham buat sementara. Yang ke-11 ada financial condition, kondisi internal perusahaan. Yang kedua ada financial economy struktur modal. Contohnya ada manajemen nih sesuai riset dan yakin harganya itu bakal naik terus. Artinya perusahaan manajemennya mungkin pakai semua kapasitas utangnya membuat beberapa perusahaan cadangan. Dia nggak mau saham lagi untuk bersalah, terus dia lebih milih utang buat sementara, baru melunasi utangnya setelah dan sekarang utang nanti waktu ada proyek bagus. Nah, terus yang kedua ada financial flexibility. Itu juga ke pertimbangan kapasitas dibuat utang. Mereka lebih fleksibel dibuat menghadapi kondisi yang nggak terduga. Makanya ada istilah reserve sendiri itu kemampuan untuk memperoleh dana dengan mudah untuk ada ruang investasi atau pakai semua kapasitas. Contohnya kalau misalnya perusahaan itu utang terlalu banyak, nanti waktu ada proyek bagus mereka bisa kesulitan nih buat cari pinjaman lagi. Terus juga kalau misalnya perusahaan masih punya kapasitas untuk utang, mereka lebih fleksibel lagi buat menghadapi kondisi yang nggak terduga. Makanya financial flexibility ada itu kemampuan untuk memperoleh dana dengan mudah ketika ada peluang investasi atau kebutuhan pendanaan. Artinya perusahaan itu sengaja tidak pakai semua kapasitas bagus, mereka bisa kesulitan nih buat cari pinjaman lagi. Terus juga untuk pinjaman masih punya kapasitas dibuat utang, mereka lebih fleksibel lagi. Nah, next di variation in capital structure. Nah, struktur modal setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda baik antar industri maupun dalam industri yang sama. Variation in capital industri itu cocok pakai utang yang tinggi. Struktur modal setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda baik antar industri maupun dalam industri yang sama. Jadi nggak semua industri cocok pakai utang yang tinggi. Di bidang teknologi, farmasi, atau bisa kita lihat yang sebelah kiri. Perusahaan riset. Kalau perusahaan yang biasanya punya utang rendah tuh contohnya di bidang teknologi, farmasi, atau pasti atau juga perusahaan riset penelitian dan asetnya juga sulit. Nah, kenapa? Karena pendapatannya nggak pasti gitu, terus juga banyak kita sedikit penelitian dan asetnya juga sulit dijadikan jaminan sebesar sekian. Contohnya ada perusahaan alfabet, itu perusahaannya biasanya punya utang depresinya sebesar sekian. Lalu yang di sebelah kanan itu perusahaannya biasanya punya utang yang tinggi, contohnya kayak utilitas listrik, juga risiko bisa lebih rendah, dan punya aset yang bisa dijadikan juga risiko bisa lebih rendah dan punya aset yang bisa dijadikan. Nah, apa itu long term debt ratio? Nah, rasio ini ngukur nih seberapa persen pendanaan perusahaan berasal dari utang jangka panjang. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin besar penggunaan utang, semakin tinggi leverage, dan semakin tinggi resiko keuangan. Ini yang di slide sebelumnya yang long term debt ratio itu, yang di slide sebelumnya yang long term debt ratio itu dapatnya dari sini, guys. Theory times interest earner. Nah, kalau tadi kita bisa lihat nih materi times interest, kan kita lihat kemampuan gimana bayarnya. Kalau tadi kita bisa lihat nih seberapa besar utang, sekarang kita lihat kemampuan gimana bayarnya. Jadi semakin besar rasionya ada rumusnya. Jadi semakin aman juga perusahaan itu karena laba operasionalnya cukup dibuat membayar. Aman juga perusahaan itu karena laba operasionalnya cukup dibuat membayar bunganya. Contohnya kalau misal 10 times berarti laba operasional 10 kali lebih besar dari bunganya. Berarti laba operasional 10 kali lebih besar dari bunganya. Utangnya tinggi, tapi ada perusahaan aman-aman aja. Utangnya tinggi, tapi itu juga aman-aman aja karena kemampuan bayarnya itu juga tinggi. Itu. Oke. Jadi dari yang saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan kalau misal struktur modal itu keputusan mencari keseimbangan antara utang dan ekuitas yang paling optimal buat perusahaan kita. Nah, utang itu juga bisa nambah nilai perusahaan melalui tax side dan gimana caranya manajemennya. Tapi kalau misal utangnya itu justru berlebihan bisa ningkatin itu justru resiko kebangsanya. Kenapa? Karena kemampuan bayarnya juga turun. Karena kemampuan bayarnya juga rendah. Karena itu perusahaan harus menyesuaikan di keputusan pendanaan dengan kondisi internal, dengan kondisi internal, industri dan kondisi pasar juga. Kami sekian dari warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi internal, industri, dan kondisi pasar juga. Sekian dari